segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari media Patroli Indonesia yang alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Ibu Hajah Endah Resmiati, SPD MSI. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Apa kabar Bu Haji? Baik, Baik, alhamdulillah sehat ya Bu Haji. alhamdulillah sehat. Baik Bu, ya dengan maksud kunjungan kami selaku awak media dari Patroli Indonesia untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini Bu. Mungkin Bu Haji bisa jelaskan ada kendala-kendala yang signifikan lewat sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini KBM PJJ ya Bu ya. Iya. Ya. Proses kendala tersebut dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran di SMK 3 Negeri Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya Bu Haji mau menjelaskan. Baik. Alhamdulillah kegiatan SMK 3 Kota Tangerang
meskipun dalam kondisi darurat PPKM berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Secara menyeluruh kita menggunakan cara pembelajaran BDR bagi anak-anak dan bagi guru-guru tentunya WFH. Kegiatan ini secara menyeluruh, baik tidak hanya kegiatan KBM, kemarin PPDB juga semuanya daring, MPLS, pengenalan masa lingkungan siswa juga semua full daring. Berikutnya proses kegiatan KBM juga full daring. Kita menggunakan semua media sosial baik dengan Google Class maupun Zoom. Bahkan apabila ada yang spesifikasi anak-anak yang ada masalah, itu kita juga melakukannya dengan WA, apapun medianya, yang penting komunikasi antara guru dan siswa itu berjalan baik, baik untuk penajaman karakter, terutama dalam hal ini tata cara, etika dan lain sebagainya, itu ada pendekatan secara personil dengan berbagai macam media. Kondisi ini sampai sekarang berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan hampir setiap hari saya memantau kegiatan-kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah juga beberapa tim manajemen di SMK 3 bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan lancar, dan sekolah tentunya ada jadwal piket sehingga kegiatan yang sifatnya manajemen juga bisa berjalan dengan baik dengan pembagian daftar piket dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pandemi ini segera usai sehingga kita setidaknya bisa memulai kegiatan pembelajaran secara blended learning, karena sebetulnya tahun lalu akhir tahun kita sudah menggunakan blended learning dan aman dalam satu kelas maksimal 10 orang, 5 sampai 10 orang itu aman. Tapi karena kondisi sekarang yang benar-benar darurat PPKM, tentunya daring full itu adalah kondisi yang paling aman untuk saat ini. Ya, itu saja harapan saya. Sekali lagi salam sehat, jangan lupa prokes untuk semuanya karena kesehatan adalah yang utama buat kita semua. Terima kasih. Iya Bu, untuk jumlah total keseluruhan siswa di SMK Negeri 3 Kota Tangerang ini berdasarkan data Dapodik di tahun ajaran 2021-2022 ini berapa ya Bu? 1158. 1158 yang terbagi dengan berapa rombongan belajar Bu? Rombongan belajarnya 36, masing-masing kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu masing-masing 12. Baik. Ada beberapa minatan Bu, jurusan. Jadi di SMK 3 itu ada 5 jurusan: tata boga, tata busana, tata kecantikan, akomodasi perhotelan, dan teknik jaringan komputer. Dan SMK 3 ini termasuk bidang keahliannya pariwisata. Alhamdulillah SMK 3 pada tahun ini dapat SK dari Kementerian menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Mohon doanya semua, mohon dukungannya. Semoga SMK 3 menjadi pilot project dalam hal bidang hospitality, bidang keahlian pariwisata. Amin, amin. Ya Bu, kalau sedikit yang bisa Bu Haji jelaskan apa yang menjadi prestasi yang diraih sekolah selain yang tadi Ibu sampaikan, ada lagi Bu? Untuk prestasi sekolah tentunya di masa pandemi ini kita tiarap ya, agak tiarap, tapi beberapa hal yang kita bisa lakukan secara daring, Mas bisa lihat di YouTube, di konten-konten SMK 3 banyak hal yang sudah kita perbuat di sana, baik tentang kesiswaan maupun kegiatan guru-guru. Beberapa hal yang untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMK 3, kami bekerja sama dengan Semolek, di mana Semolek mendampingi kita dalam pembuatan media pembelajaran yang sifatnya daring, sehingga semua guru nanti diharapkan bisa mengikuti perkembangan teknologi, karena guru-guru yang ada di SMK 3 sangat heterogen, ada yang muda, ada yang sudah usia lanjut. Tentunya ini diperlukan suatu adaptasi dan kerjasama, saling asah, saling asih, saling asuh di antara semua guru supaya
kualitas pendidikan atau pembelajaran di SMK 3 bisa berjalan dengan baik dan dengan hasil yang optimal. Untuk di SMK 3 ini bekerja sama dengan berapa dunia industri atau dunia usaha? Industri yang ada di SMK 3 artinya industri yang hanya sebagai PKL saja sampai industri yang memiliki kerjasama, 1 penyelarasan kurikulum, 2 guru magang, 3 murid magang, 4 rekrutmen, 5 biaya siswa. Itu ada beberapa perusahaan yang artinya mulai dari yang ringan hanya sebagai PKL saja sampai yang dianggap mempunyai kerjasama yang optimal sampai ada 6 item kerjasama. Itu secara menyeluruh ada 106. 106 ya Bu? Iya, 106. Itu industri dan itu dari 5 bidang keahlian tadi. Dari 5 bidang keahlian. Iya. Baik. Kemudian nih Bu, untuk saat ini persiapan sekolah untuk menuju KBM tatap muka yang insya Allah akan diprogramkan oleh pemerintah sudah memiliki kesiapan apa Bu berdasarkan standar prokesnya? Untuk dari awal, dari tahun 2020 kami sudah mempersiapkan sebetulnya. Untuk rate pertama adalah dengan cara blended. Jadi di depan halaman SMK 3 itu sudah ada 6 wastafel. Masing-masing di depan kelas ada wastafel. Itu minimal ya untuk mereka cuci tangan dan lain sebagainya. Selain itu Satpam juga sudah dikondisikan. Kita ada tim Satgas SMK 3 yang selalu update dan setiap kegiatan baik antara yang ada luring meskipun memanggil orang tua atau anak-anak yang bermasalah selalu terkoordinasi. Jadi harus ada laporan, jangan sampai misalnya BP atau wali kelas memanggil anak atau memanggil orang tua karena adanya hal-hal yang perlu diselesaikan karena kenapa kok tidak hadir di pembelajaran melalui daring. Nah, kadang-kadang ada anak yang sangat sulit dihubungi, bukan karena pulsa, mungkin daerahnya nggak ada wifi dan lain sebagainya. Ada juga yang mereka itu handphonenya satu rumah ada satu, gantian sama adiknya ada. Ada juga yang handphonenya bermasalah atau laptopnya bermasalah. Apabila ada yang seperti itu, memang orang tuanya dipanggil atau guru-guru kami datang ke rumahnya untuk diselesaikan dengan meminjamkan peralatan dari sekolah. Kita memiliki tablet yang boleh dipinjamkan ke anak yang memiliki masalah alat untuk pembelajaran. Difasilitasi ya Bu? Difasilitasi. Iya, bahkan anak yang karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan, kita juga bantu pulsa dan lain sebagainya. Intinya kami membantu proses KBM dan mendukung program pemerintah untuk BDR, belajar dari rumah, semaksimal kemampuan kami. Baik, berarti dengan jumlah total 1.158 siswa yang terbagi dengan 36 rombongan belajar, sistem pembelajaran di masa pandemi ini di SMK Negeri 3 Kota Tangerang dapat berjalan lancar dan efektif ya. Amin ya. Alhamdulillah. Baik Bu. Kemudian Bu, apa yang Bu Haji sedikit bisa jelaskan yang menjadi langkah-langkah Ibu sebagai pemimpin di SMK Negeri 3 ini dalam mengedukasikan kepada jajaran Ibu Dewan Guru di sini untuk peningkatan mutu kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Ya, jadi tentunya kami proses KBM harus berjalan. Standar kami adalah kurikulum yang sudah ada. Dan sekarang karena SMK 3 tertunjuk menjadi sekolah pusat keunggulan, maka kami menggunakan kurikulum yang baru. Kurikulum yang memang sebagai pilot project untuk sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Jadi pertama kita memang berpedoman kepada kurikulum dan beberapa teman-teman yang sudah mendapat informasi, yang mendapat workshop atau diklat dari kementerian tentang namanya Komite Pembelajaran, maka pada hari Rabu besok kita melakukan IHT untuk menyampaikan kepada guru-guru yang sekarang kelas 10 yang harus menggunakan kurikulum baru itu. Nah,
itu istilahnya standar awal kita, langkah kita harus berpedoman kepada kurikulum yang harus kita sepakati. Terus berikutnya prosesnya tentunya selain dibagi wali kelas, dibagi jam mengajar dan lain sebagainya, dan mereka itu sudah mengakses anak-anak, memanggil anak-anak di Google Class itu untuk mereka ada di satu kelas itu. Nah setelah itu proses saya rasa kita ada timnya supaya kegiatan belajar mengajar sistemnya supaya berjalan. Yang kendalanya sebetulnya itu tadi, secara individu ada siswa yang rumahnya tidak ada wifi, atau secara ekonomi, atau mungkin siswa punya masalah-masalah yang ada di keluarga. Nah itu tidak sedikit, artinya adalah bangsa 1-2% dari jumlah siswa itu. BP, wali kelas, ketua jurusan, kesiswaan bekerja sama dalam hal memantau itu semua, karena masing-masing guru nanti melaporkan ke wali kelas melaporkan ke BP, dan ditangani oleh BP. Apabila BP kualan akan meningkat ke bagian kesiswaan, terakhir adalah ke kepala sekolah. Jadi alhamdulillah selama ini proses itu semuanya bisa dilalui dan berjalan. Pemanggilan orang tua atau siswa juga tetap prokes, tidak lebih dari 5 orang dalam satu hari, tapi berjangka. Baik Bu. Ya, kemudian nih Bu, di penghujung wawancara kita nih Bu, apa yang menjadi pesan-pesan Bu Haji yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke publis, yang mana mungkin edukasi yang Ibu sampaikan dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah lain Bu Haji? Oh baik. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat mungkin ya, terutama warga SMK 3 dan sekitarnya, kita tetap jaga prokes, kita ikutin peraturan pemerintah seoptimal mungkin supaya kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada kegiatan ini untuk SMK 3 kenapa bisa berjalan dengan baik, tentunya ini adalah kerjasama yang solid dari SDM yang ada di sekolah dan pendekatan yang solid juga terhadap orang tua. Bagi sekolah-sekolah yang mungkin sulit untuk menghadirkan orang tua melalui daring, kami SMK 3 melaksanakan kerjasama dengan beberapa universitas yang memfasilitasi rapat secara menyeluruh, dan guru sekitar 1.300 itu kita bekerja sama dengan universitas, karena terus terang karena ketidakmampuan kami untuk sekolah untuk memfasilitasi kehadiran orang tua. Dan apabila hubungan antara orang tua dan sekolah sudah terjalin, saya rasa kegiatan KBM tidak ada masalah, karena kita saling dukung dengan kondisi pandemi sekarang. Itu saja, terima kasih. Ya, baik Bu, dan di penutup wawancara kita nih Bu, apa yang Bu Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten, juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi? Silakan Bu Haji. Tentunya SMK 3 ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila tanpa suatu dukungan, tanpa suatu motivasi, tanpa adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah. Tentunya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wahidin Halim, dan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten beserta jajarannya. Tanpa kebijakan, tanpa pantauan dari pemerintah daerah, tentunya sekolah kami tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada, dan tentunya kami berharap pendidikan di Provinsi Banten, khususnya Kota Tangerang, bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini tentunya dukungannya dalam program Link and Match, supaya apa yang kita produksi atau apa yang kita sudah kondisikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan industri. Tujuan terakhirnya adalah menuntaskan pengangguran di Provinsi Banten. Baik, demikian wawancara saya bersama Ibu Hajah Endah Resmiati SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat berkomitmen, sangat terfokus dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap peserta didiknya.
Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Alhamdulillah.